Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di kanal Rudi Biai Ngendi. Salam cerdas. Sebelum dilanjutkan topik posisi perempuan dalam Islam, berikut ini disisipkan sedikit lanjutan topik penggalangan dana di kalangan umat muslim kategori pertama. Hal ini sebenarnya sudah lama berlangsung, tetapi gegara rame di medsos soal nasab Habib yang diawali dan dipicu oleh sebuah tesis dari Kiai Haji Imaduddin, sehingga fenomena dan modus bisnis makam keramat ini terkuak dan banyak beredar di medsos. Tak hanya itu, dari temuan itu ada dua hal yang mengejutkan. Adalah pertama, di balik bisnis makam keramat itu ternyata berafiliasi pada tokoh atau sejumlah tokoh agama yang selama ini dikenal memiliki nama besar dan karismatik bertaraf nasional bahkan internasional. Kedua, tiap kali secara berkala kotak amal itu dibuka dan dihitung, jumlahnya cukup fantastis hingga mencapai ratusan juta rupiah. Bisa dibandingkan misalnya bisnis lain di bidang agama seperti agen paket perjalanan haji dan umroh, di mana ONH yang diterima masih dipotong biaya operasional yang cukup besar, sehingga margin profitnya tidak begitu besar lagi. Sedangkan bisnis makam keramat itu, pendapatan dana yang diterima hampir sepenuhnya utuh karena biaya operasionalnya relatif kecil. Sebagai sebuah kreativitas, bisnis makam keramat itu patut diacungi jempol. Meskipun dari segi akhlak atau etika sangat tercela, karena alih-alih mencerdaskan malah memanfaatkan keluguan untuk tidak mengatakan kedunguan para kuburiyun alias pemburu kuburan keramat itu. Proyek kuburan yang berujung cuan. Kenapa ya? Ada orang yang dengan mudahnya berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk kepentingan cuan dengan memberikan cerita penuh kedustaan dan dalil-dalil palsu seputar kuburan. Bahkan penuh keberanian dengan membuat proyek palsu kuburan, membohongi orang awam hanya demi cuan. Hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari. Bertakwalah wahai kuburiyun, berhentilah berfatwa asbun, jangan membuat racun yang merusak akidah siapapun. Dilanjutkan topik kedudukan perempuan dalam Islam. Secara empiris, posisi perempuan dalam masyarakat mengalami pasang surut. Di lingkungan masyarakat budaya patriarki, posisi dan peran perempuan hanya sebatas domestik sesuai kodratnya, yaitu produksi dan prokreasi, seperti tertuang di dalam Al-Quran. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sebagai contoh gerakan emansipasi wanita yang diinspirasi sekaligus disimbolisasi oleh Raden Ajeng Kartini, terutama untuk mendapatkan kesetaraan dalam bidang pendidikan. Meskipun dalam masyarakat budaya Jawa, perempuan justru bisa menjadi raja atau ratu yang memimpin negara. Topik posisi perempuan dalam Islam ini
ingin menegaskan bahwa bagaimana kemajuan sebuah peradaban dapat dilihat dari bagaimana posisi dan peran perempuan dalam peradaban tersebut. Sekarang mari kita lanjutkan untuk menonton seri kedua pidato Cinta Laura. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia, untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur, dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. Satu, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini, agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Ketiga, critical thinking, critical thinking, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Dan terakhir, gunakanlah teknologi yang semakin canggih sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi, agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. Sebagai penutup, saya ingin membacakan quote berikut. A people without knowledge of their past, origin, and culture is like a tree with no roots. Tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda dimanapun kita berada.
Mari kita taat dalam beragama agar menjadi manusia yang bermoral, tapi mari kita juga merangkul budaya Indonesia untuk membimbing identitas bangsa. Terima kasih.